berbagai fitnah Dajjal. Di antara bagian keimanan terhadap hari akhir yang wajib diimani seorang muslim adalah percaya akan kedatangan Dajjal. Tentang hal ini, Rumais.com telah membahas dalam 2 bahasan sebelumnya. Dalam video sebelumnya, kami telah menunjukkan bahwa Dajjal benar-benar akan muncul di akhir zaman berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' atau kesepakatan ulama. Pada bahasan kedua, diangkat tema sifat-sifat atau ciri-ciri Dajjal. Nah, pada bahasan serial ketiga ini, kami akan membahas aib pada Dajjal dan fitnah atau derita yang akan dia bawa di akhir zaman. Bagi yang belum menonton kedua serial bahasan Dajjal sebelumnya, harap menonton terlebih dahulu ya, karena pembahasan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Perlu diingat bahwa Dajjal itu penuh aib. Mustahil dia adalah Tuhan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak buta sebelah. Ingatlah bahwa Al-Masih Ad-Dajjal buta sebelah kanan, seakan matanya seperti buah anggur yang menonjol." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jelas sekali dari hadis ini bahwa Dajjal memiliki kekurangan yang besar dan memiliki aib yang tidak bisa ia sembunyikan. Maka sangat mustahil jika Dajjal mengklaim dirinya memiliki sifat rububiyah. Sangat tidak masuk akal jika ia mengaku sebagai Tuhan manusia, karena Tuhan manusia tidak mungkin buta di dunia. Di antara aib Dajjal yang lainnya adalah kakinya yang cacat, yaitu kakinya yang bengkok, atau lututnya saling menjauh seperti membentuk huruf O. Penjelasan ini menunjukkan bahwa seandainya Dajjal itu Tuhan, maka tentu saja ia bisa menghilangkan aib pada dirinya sendiri. Jika ia tidak bisa menghilangkan aibnya sendiri, ini menunjukkan bahwa ia bukanlah Rob, namun sekedar makhluk biasa. Keadaan Dajjal yang buta sebelah adalah keadaan yang begitu nampak dan tidak bisa dipungkiri. Aib ini begitu nampak terlihat bagi orang alim atau orang awam sekalipun, sehingga tidak butuh pada dalil logika lainnya. Untuk itu pengetahuan tentang kiat agar kita terlindungi dari fitnah Dajjal sangatlah penting. Karena kita semua menyadari bahwa saat ini kita hidup di akhir zaman. Sudah sekian banyak tanda-tanda kiamat telah terbukti bermunculan, seperti tersebarnya kebodohan tentang agama Allah, maraknya pembunuhan dan perzinaan, dan lain sebagainya. Entah masih berapa lama lagi Dajjal akan muncul, hanya Allah yang tahu pastinya. Yang menjadi tanggungan kita adalah mengilmui tentang Dajjal dan cara membentengi diri dari fitnahnya. Jika nabi-nabi sebelum kita saja yang jaraknya masih sangat jauh dengan zaman kemunculan Dajjal, mereka telah mewanti-wanti umatnya dari tipu daya Dajjal, terlebih kita yang saat ini berada di penghujung zaman. Berikut kami rangkum fitnah-fitnah Dajjal berdasarkan hadis-hadis sahih. Pertama, Dajjal cepat berpindah-pindah di muka bumi. Diceritakan dalam hadis mengenai kecepatan Dajjal di muka bumi seperti hujan yang diakhiri angin. Hadis riwayat Muslim dari An-Nawas bin Sam'an. Dajjal akan mengitari seluruh muka bumi, kecuali Mekah dan Madinah. Disebutkan dalam hadis, tidak ada satu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Karena tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya, kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali, sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Kedua, fitnah dengan jannah atau surga dan nar atau neraka. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya bersamanya ada air dan api. Apinya adalah air yang dingin dan airnya adalah api. Karena itu, janganlah kalian binasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lainnya Nabi SAW bersabda, "Sungguh aku tahu apa yang bersama Dajjal. Bersamanya ada 2 sungai yang mengalir. Salah satunya secara kasat mata berupa air putih, dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api, dan hendaklah menutup mata. Kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air dingin." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, Dajjal meminta tolong pada setan. Tidak diragukan lagi bahwa Dajjal telah berkongsi dengan setan. Dan sudah amat maklum bahwa setan tidaklah mungkin mengabdi kecuali pada orang yang benar-benar sesat dan mengabdi pada selain Allah. Perhatikan hadis berikut. Di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata kepada seorang Arab, "Pikirkanlah olehmu,
sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Laki-laki Arab tersebut menjawab, ya. Kemudian muncullah setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Maka keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah dia. Sesungguhnya dia adalah Rabbmu. Kemudian yang keempat, benda mati dan hewan pun patuh akan perintah Dajjal. Disebutkan dalam hadis, ia mendatangi kaum dan menyeru mereka, dan mereka pun menerimanya. Ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, lalu langit pun menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, lalu bumi pun mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar, dan kantong susu yang berisi. Lalu kehancuran pun datang. Kemudian ia berkata kepadanya, keluarkan harta simpananmu. Lalu harta simpanan itu mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, Dajjal membunuh seorang pemuda. Rasulullah SAW pernah berbicara panjang lebar tentang Dajjal. Sebagiannya disebutkan dalam hadis berikut. Dajjal datang dan diharamkan masuk ke jalan Madinah. Lantas ia singgah di suatu lokasi yang tidak ada tumbuhan dekat Madinah. Kemudian ada seseorang yang mendatanginya, yang ia adalah sebaik-baik manusia atau di antara manusia terbaik. Kemudian ia berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang Rasulullah SAW telah menceritakannya kepada kami. Kemudian Dajjal berkata, apa pendapat kalian jika aku membunuh pemuda ini, lantas aku menghidupkannya? Apakah kalian masih ragu terhadap perkara ini? Mereka menjawab, tidak. Maka Dajjal membunuh pemuda tersebut, kemudian menghidupkannya. Namun tiba-tiba pemuda itu berkata, ketahuilah wahai Dajjal, bahwa hari ini kewaspadaanku terhadap diriku tidak sebesar kewaspadaanku terhadap dirimu. Lantas Dajjal ingin membunuh pemuda itu, namun tidak bisa lagi menguasainya. Hadis riwayat Bukhari. Fitnah-fitnah Dajjal yang telah kami sebutkan tadi benar-benar akan datang, dan ini merupakan kejadian yang sangat besar di akhir zaman. Semoga Allah melindungi kaum muslimin dari kejahatan fitnah Dajjal ini. Amin. Nantikan pembahasan berikutnya tentang tempat keluarnya Dajjal yang akan kami bahas pada video berikutnya. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.